Badan Pengurus Ikatan Alumni PAK atau IPT FKIP UKAW. Dalam hal ini inisiatornya adalah Bapak Ketua, Bapak Semi, dan juga dengan sekretaris dan semua teman-teman di badan pengurus yang ada. Kita sudah bentuk ikatan alumni ini setahun yang lalu, dan kita sudah dapatkan SK dari dekan hanya karena berbagai kesulitan sampai hari ini. Memang secara formal badan pengurus ini belum diresmikan atau belum dilantik oleh dekan FKIP, dan kita sudah berganti dekan, dan barangkali ini nanti jadi bahan yang perlu dipikirkan oleh ketua program studi supaya badan ikatan alumni ini menjadi resmi, tidak hanya secara tertulis saja, tapi lewat sebuah pelantikan itu dijadi resmi. Saya juga minta terima kasih kepada Bapak Ketua Program Studi, Bapak Martinus Bentwoke, yang juga mempercayakan tanggung jawabnya sebagai Ketua Program Studi untuk saya mewakili program studi menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan program studi kita, program studi pendidikan agama Kristen, yang kemudian berubah namanya menjadi program studi ilmu pendidikan teologi dalam perjalanan waktu yang sudah cukup lama, 30-an menuju 40-an tahun. Dan ya, ini karena Pak Ketua Program Studi menganggap bahwa saya salah satu dari alumni pertama program studi ini, karena saya juga adalah mahasiswa angkatan pertama dari program studi ini tahun 1985. Tadi saya keluar sebentar, masih sempat menyapa dua teman saya yang adalah seangkatan, Pak Bala, dan ya Pak Bala minta maaf oleh karena dia sekarang ini ada di rumah sakit Siloam, sedang melakukan check up karena dia mengalami gangguan kesehatan. Dan Pak Yansenius juga sudah menerima dan akan bergabung. Mudah-mudahan tidak lama lagi beliau bergabung dengan kita. Dan kepada Bapak Harun, ini saya harus katakan bahwa Bapak Harun, Bapak Ede adalah buah terbaik dari program studi ini. Karena apa? Karena sudah menjalani pendidikan sampai pada tingkat maksimal di jenjang perguruan tinggi, dan masih banyak lagi alumni kita yang sudah mencapai ya tingkatan pendidikan S3, doktor, dan ini sebuah kebanggaan dari saya sebagai alumni pertama dari program studi ini. Dan banyak ya kebanggaan saya akan sampaikan kepada kita untuk sekedar kita mengenang dan kita melihat perjalanan waktu yang kita lalui bersama. Ya, baru saya ada dapatkan PowerPoint-nya dan saya sudah kirimkan kepada Pak Sekretaris. Lalu apakah Pak Sekretaris sudah sampaikan itu kepada host untuk saya? Tampilkan itu di live ini atau bagaimana? Supaya mudah saya bisa menyampaikan IPT atau PAK masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan.
atau masa depan. Ya, no, Pak. Noke sedang supaya waktu tidak terbuang, bahwa IP di masa lalu ya saya coba bagi ya. Jadi teman-teman alumni semua IP itu dapat anak nona supaya nama Paulina. Itu mikrofon teman-teman Kami tolong mau cari anak nona nanti lahir bersama dia Paulina. Bercerita itu mikrofonnya dikasih mati dulu. Kita sudah dengar Pak Lukas suara nih. dari host matikan dulu, dari host matikan. Saya berhenti sebentar supaya Pak moderator catat bahwa ada terbuang waktu. Oh. Ini karena hal-hal teknis menyangkut dengan jaringan ini. Ya, siap. Bisakah saya lanjut saja, nanti baru dilihat, barangkali nanti ini ada tertulis, bahan tertulisnya, tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu semua, PAK atau IPT di masa lalu itu saya coba bagi 2 periode. Periode yang pertama saya sebut sebagai periode perintisan. Sebagai alumni pertama saya mengatakan bahwa ada periode perintisan, dan periode perintisan itu adalah sebuah periode di mana gereja, dalam hal ini GEMIT dan GKS, merintis untuk membuka program studi pendidikan agama Kristen dalam rangka menjawab kebutuhan pelayanan PAK baik di dalam jemaat, di dalam atau di sekolah maupun di masyarakat. Karena itu kedua gereja kemudian membuka program studi ini pada salah satu perguruan tinggi Kristen pertama di NTT di Kota Kupang yang namanya Sekolah Tinggi Teologi Kupang. Dan karena itu program studi PAK itu ada di Sekolah Tinggi Teologi Kupang itu sejak tahun 1982 ketika dibuka dan dengan jenjang diploma 2. Itu saya ingat catatan ada di dalam sejarah itu 1982 buka program studi D2 PAK karena ATK itu tahun 70 lalu ke STT tahun 80. 2 tahun kemudian baru program studi PAK itu dibuka dengan jenjang diploma 2. Lalu berjalannya waktu tahun 1985 di STT itu D2 PAK itu ditingkatkan menjadi diploma 3 atau D3. Dan 84 itu dibuka S1. Dibuka S1 PAK, jadi dua jenjang di STT Kupang, yaitu jenjang diploma 3 maupun jenjang D2. Mulai dari D2 ke D3, lalu D3 ke S1. Jadi 84 itu sudah ada 2 ini jenjang. Saya Pak Pabala, ya, saya Pak Pabala itu adalah mahasiswa angkatan kedua S1 PAK S1 PAK yang ada di STT Kupang tahun 1985. Tapi supaya semua teman alumni tahu yang datang belakangan masuk yang dibuka S1 PAK tahun 1984 itu tidak atau belum terdaftar, belum dapat izin, sehingga mengalami kendala terus-menerus sampai dengan kami masuk tahun 85 itu juga belum ada izin operasionalnya dari Kementerian Agama atau dari Kementerian. Sebelum buka 10. Kira-kira alumni
tahun 1985 itu juga bersamaan dibukanya Universitas Kristen Artawacana di Kupang, dan kampus pertama itu waktu itu di Jalan Anggur, sehingga ada FKIP, dan di FKIP itu buka bersamaan dengan program studi PAK di sana. Jadi ternyata ada dua program studi PAK di dua sekolah tinggi atau dua perguruan tinggi Kristen, yaitu S1 PAK yang ada di STT dan S1 PAK yang ada di FKIP UKW. Itu tahun 1985. Nanti pergumulan cukup panjang, akhirnya tahun 1987 STT atau UKW bergabung dengan STT, sehingga S1 PAK dan D3 PAK yang ada di STT itu menjadi bahagian dari FKIP UKW. Karena itu saya dan Pak Pabala sebagai mahasiswa S1 PAK itu kami menjadi mahasiswa PAK S1 di FKIP dan bukan lagi STT, karena nama STT sudah tidak ada lagi dan STT menjadi Fakultas Teologi. Yaitu sekitar sejarah perintisan. Dan ada data ya yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya coba ikuti dalam data sejarah. Coba Ibu lanjutkan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa STT mulai D2-nya dari 82 ke 85, dan data yang saya capai, yang saya dapat waktu itu 91 orang. Kemudian dari D2 ke D3 1985 itu, ya. Lalu 1984 itu ini. Nah, ini yang mulai ada penggabungan yang saya anggap sebagai periode kedua. Periode kedua dari masa lalu. Masa lalu PAK atau IPT. Jadi itu terjadi pada September tahun 1987 ketika pendirian UKW dari 85. Ini periode pembukaan UKW. Kita dapatkan izin operasionalnya dari Kopertis, itu nomor surat keputusannya ada. Lalu ada juga ya izin terdaftar itu dari Dirjen, itu tanggal 19 November tahun 85, ini secara resmi. Ya, ada di situ. Lanjut, Ibu. Nah, karena tadi saya katakan bahwa S1 PAK yang ada di ini STT itu dibuka tahun 84 itu mengalami kendala untuk dapat izin, maka akhirnya 87 terintegrasi, tidak ada soal lagi karena persoalan tentang izin sudah ada tadi ketika ini UKAW lewat FKIP atau lewat PAK FKIP itu ada izin operasional dan ada juga status terdaftarnya. D3-nya juga ada di FKIP dari tahun 87. Lanjut. Nah, periode yang berikut dari ini adalah peningkatan status program studi. Dan inilah secara hukum, ini saya ambil dia punya surat-surat keputusan. Jadi 1983 ini kita dapat, ini 1993 kita dapat status diakui. Lalu tahun 1998 kita dapat status terakreditasi. Dan di tahun 1999 itu kita mengalami perubahan nama dari program studi PAK menjadi Ilmu Pendidikan Teologi atau IPT. Itu nomor surat dari Dirjen. Dikti itu saya catat ada di sini. Lanjut. Nah, kita mengalami peningkatan status terus, ya.
mengalami peningkatan status akreditasi dari 1998 kita meningkat dari C ke B di tahun 2002. Lalu kita masih lagi pertahankan itu di tahun 2014 dan kita juga ada aturan dari Kemendikbud tentang selain dapat SK akreditasi harus ada izin perpanjangan atau perpanjangan izin operasional maksudnya, sehingga ini nomor-nomor suratnya saya selalu dokumenkan di dalam data saya. Lanjut. Dan masa lalu yang dijalani oleh PAK dan memasuki nama IPT, saya punya catatan data terakhir itu lulusan D3, ya D3 PAK dari 1990 sampai dengan ini 1997, ya itu 783 orang. Saya katakan bahwa lulusan ini mengalami perubahan karena berangsur-angsur ada yang transfer ke S1 dan ada yang bekerja dan seterusnya, sehingga data ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan saya ikuti hampir semua D3 itu semua S1. Ya, semua S1. Nanti baru sebentar kita boleh diskusi. Lanjut lagi, Ibu. Lalu dari lulusan S1 saya punya data, saya coba bagi itu atas ini lustrum karena saya punya data di setiap laporan rektor pada setiap lustrum UKAW. Lustrum pertama sampai lustrum keempat itu untuk S1 itu tercapai atau lulusannya itu 849 orang. Dan itu saya ambil juga datanya dari buku sejarah UKW. Kebetulan penulisnya salah satunya alumni yang sekarang sudah doktor, Pak Edi Kande di dalamnya. Dan ini data yang saya dapatkan, saya konfrontir dengan data laporan yang ada di laporan rektor pada lustrum ke-5, lustrum ke-4 tahun 2005. Lalu lustrum ke-5 itu data yang dilepas lagi 865 orang. Lanjut. Nah, lalu kita lihat pada lustrum ke-6 2011 kita mengalami penurunan ya karena jumlah mahasiswa mulai berkurang, kita hanya capai 312 orang. Dan lustrum, ya sebenarnya lustrum ke-7, ini nanti akan terjadi, 2016 sampai ini, data yang saya ambil sampai dengan September baru-baru itu 295 orang. Karena itu, data lulusan, maksud saya ini lulusan S1 bukan D3, S2. Total lulusan S1 itu 2.321 orang. Ya, jadi alumni D2, D3, S1 PAK, kalau saya hitung secara total itu kita capai 3.195 orang. Nah, angka ini ya belum dikurangi dengan yang transfer dari 2 ke D3 atau D3 ke S1. Dan saya juga katakan bahwa data ini data juga termasuk ya saudara-saudara kita yang telah dipanggil pulang menjadi almarhum dan almarhumah. Jadi ini data yang saya ikuti perkembangan UKAW, PAK atau IPT UKAW di masa lalu sampai dengan masa sekarang. Dan lanjut Ibu Noken. Nah, kalau bicara tentang IPT atau PAK masa kini, ya saya hanya mau tonjolkan
dasar hukumnya itu kita baru saja terima SK reakreditasi perpanjangan akreditasi program studi dari tahun 2020 sampai 2025 nantinya. Ya, masa berlakunya 5 Mei 2020 sampai 2025 dengan peringkat yang sama, masih peringkat B. Ya, lanjut Ibu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ya masa kini ya kita bisa katakan sebagai sebuah masa yang cukup bagus, cukup gemilang. Ini karena perjalanan panjang di masa lalu dengan segala pergumulan atau segala perjuangan yang terjadi di tingkat lembaga, sehingga ya lulusan-lulusan kita itu bisa terserap di dunia kerja. Dan ada yang mendapatkan posisi-posisi jabatan di dalam jabatan struktural lembaga. Itu semua menjadi sebuah kebanggaan kita, program studi ini. Lanjut. Itu dari sisi kualitas. Tapi dari satu sisi yang saya mau coba catat di sini, minta maaf untuk teman-teman, ini sebuah kebanggaan bagi program studi PAK atau IPT. Dari segi pengembangan kelembagaan, ya, kelembagaan itu maka saya catat tahun 2001-2002 IPT dengan semua program studi lain di UKW kita bersama-sama membantu pemerintah Kabupaten Alor untuk kita membuka Universitas Tribuana Kalabahi. Awalnya memang nama Universitas Kristen Tribuana, tapi kemudian mengalami perubahan karena kepentingan politis keagamaan, akhirnya Kristennya terhapus, hanya sekarang Tribuana. Tapi apa yang ada di Tribuana itu saya mau bilang copy paste dari UKAW. Karena itu IPT yang ada di sana itu adalah bukti bahwa ini pengembangan kelembagaan dari IPT UKAW terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama di Nusa Kenari. Lanjut. Yang kedua, saya ingat persis ini catatan yang saya ini Pak Dr. Harun, Pak Dr. ini Kande, saya mau bilang kebanggaan IPT itu luar biasa. Kita merintis juga untuk kerjasama dengan Kementerian Agama supaya kita mendorong Bapak Ibu guru agama di Nusa Tenggara Timur yang status PNS-nya dengan ijazah PGAKP, dengan ijazah diploma 2 atau diploma 3 untuk menuju ke S1 karena regulasi keluar tahun 2003 bahwa semua guru itu harus S1 dan karena itu dulu kita buka PSL S1 PAK dengan kerjasama dengan Stak Marturia Yogyakarta dari tahun 2001 sampai 2007 kita menghasilkan cukup banyak lulusan dan ini juga tidak lepas dari kontribusi dari ya perjuangan teman-teman dosen di IPT untuk bisa membantu Bapak Ibu Kementerian Agama untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru PAK di seluruh NTT. Lanjut. Saya teringat tahun 2006 ya ketika kepala kantornya Pak Yusak Takneo di Sumba Timur, dia mengundang saya dan saya membantu beliau. Kita menyusun kurikulum dan menyusun segala perangkat untuk kita meningkatkan sekolah tinggi sekolah penginjilan GKS Lewa itu menjadi sekolah tinggi teologi dan karena itu di Lewa ada program studi PAK dan ini juga tidak lepas dari bagaimana pengembangan kelembagaan dari IPT PAK yang atau PAK atau IPT yang ada di FKIP UKAW. Ini catatan yang bagi saya kita tidak bisa lupakan dalam sejarah. Lanjut.
Nah, yang keempat, ini yang sangat membanggakan terakhir ini, saya catat bahwa dari PSL S1 yang kita rintis bersama dengan Kementerian Agama, kita lepas Stak Marturia Yogyakarta dan kita buka Stak Kupang tahun 2007 dan akhirnya bisa menjadi Stak Negeri 2012 dan sekarang menjadi IAKN, dan ya yang memimpinya adalah alumni S1 PAK UKW, dan ini sebuah kebanggaan yang saya tidak bisa lupakan untuk angkat dalam temu alumni atau alumni menyapa ini. Lanjut. Nah, karena itu capaian-capaian yang ada, saya lihat lagi banyak lulusan kita terserap menjadi guru PAK PNS ya di Kementerian Agama dan juga ada di Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Makanya di Nusa Tenggara Timur ini ada 2 status guru agama, status PNS, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Itu juga alumni PAK atau IPT UKW ada di dalamnya. Lalu ada penyuluh-penyuluh agama di kabupaten kota, itu juga ada alumni PAK yang ini, lalu ada guru-guru honor. Semua saya catat sebagai ya hasil capaian perjuangan IPT atau perjuangan PAK yang berpuluh tahun ini. Lanjut. Nanti kita diskusi. Lalu masih lagi saya punya catatan, ada alumni-alumni yang banyak yang ada di mana-mana. Mungkin nanti Bapak Ibu yang ada di lapangan yang tahu persis mereka ada di mana, tapi saya dengar itu dan saya ingat yang ada di mana-mana di luar bidang pendidikan agama Kristen. Itu ada jadi poluan, ada konsulat jenderal, ya. Lalu ada juga di partai politik dan sebagainya. Saya catat sebagai sebuah capaian yang dimiliki oleh PAK atau IPT FK UKW. Ya, jadi ini lanjut. Barangkali ini untuk ini. Jadi masa kini saya catat ini. Nah, sekarang masa depan, saya menawarkan beberapa ide. Karena ini adalah mimpi kita sebagai alumni untuk membawa lembaga kita, alma mater kita menjadi lebih bertahan hidup ke depan. Ada 2 rencana yang selama ini diwacanakan di program studi.